Pengertian konsumsi atau konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu consume atau consumption yang berarti menghabiskan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi dan bahan-bahan makanan dan sebagainya. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna atau utility suatu barang maupun jasa. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang, namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya. Pola konsumsi dalam Islam. Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan nilai kebaikan atau kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi. Para fuqaha menjadikan memakan makanan halal baik ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama wajib, yaitu mengonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengonsumsi kadar yang berdampak pada dosa. 2. Sunnah, itu mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu sholat dengan berdiri dan mudah berpuasa. Yang terakhir adalah mubah, yaitu sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang. Konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan makruh dan satunya mengatakan haram. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, dan daging babi. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syarat yang kedua, harus baik atau cocok untuk dikonsumsi atau makan, tidak kotor ataupun menjijikkan, sehingga merusak selera, karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika makan dan minum makanan halal yang disediakan Tuhan, sepanjang tujuannya untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan untuk memenuhi perintah-perintah Allah. 5. Prinsip moralitas. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan sesudah, dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Materi selanjutnya, tingkatan kebutuhan dalam Islam. Yang pertama, daruriyah. Daruriyah ialah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan maslahat agama dan dunia. Jika tidak ada, maka tidaklah akan tegak maslahat tersebut secara benar. Bahkan akan rusak, hancur, dan hilang dari kehidupan, bahkan selanjutnya juga nanti di akhirat akan menimbulkan kerugian yang nyata. Yang kedua, hajiyah atau sekunder. Dalam kaitannya dengan konsumsi, seperti diharamkannya kikir, mubazir, dan boros, karena tidak menyebabkan lenyapnya harta. Hajiyah berkaitan dengan akal seperti diharamkannya meminum minuman keras, yang juga berkaitan dengan perilaku konsumsi. Dan hal yang haji adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasaan menanggung beban kehidupan lainnya. Yang ketiga, tahsiniyah atau pelengkap adalah tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus, dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Artinya, hal ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah kacau sekiranya urusan duniawi tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan haji manusia. Etika konsumsi dalam Islam, memilih makanan halal dan thayyib. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Menghindari yang haram. Dalam Al-Quran, larangan ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Tidak berlebihan dalam makan dan minum. Hal ini tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Mengkonsumsi dengan rasa syukur dan niat yang baik. Konsumsi dalam Islam juga harus disertai niat yang baik, yakni untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjalankan ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar selalu memulai makan dengan mengucapkan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Memperhatikan adab dalam makan dan minum. Rasulullah SAW juga memberikan contoh adab yang baik saat makan, seperti makan dengan tangan kanan, mengambil makanan dari bagian yang terdekat, dan tidak meniup makanan atau minuman yang panas.
berbagi dengan orang lain. Islam menganjurkan untuk berbagi makanan dengan orang lain, terutama dengan tetangga dan orang yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk solidaritas sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam.